Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Saat ini kita sudah memasuki masa di mana pelaksanaan kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Tapi mungkin banyak dari kita juga yang belum begitu melihat ada pergerakan-pergerakan dari kampanye. Ya mungkin karena ini masa pandemi. Tapi kita ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya seperti apa sih kampanye di Pilwali 2020 ini. Dan saya akan mewawancarai Bapak Arsejaya. Beliau adalah Ketua KPU Kota Denpasar. Kita langsung sapa dulu Pak Arsejaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman Winata. Gimana kabarnya Pak? Asungkare Rahayu. Sehat ya? Mogi Rahayu semua. Dan sehat. Masih apa namanya? Ini kita sudah memasuki masa kampanye gitu ya. Betul. Kondisi atau kegiatan-kegiatan kampanye yang sedang berlangsung sebenarnya apa saja sih, sehingga mungkin masyarakat perlu diinformasikan lebih jelas lagi. Silakan Pak. Oke, izin ya membuka masker. Nah, kita sudah berjarak ini Pak ya. Sudah berjarak. Baiklah, jadi untuk masyarakat Kota Denpasar, bahwasanya perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020 ini adalah sebuah hal yang spesial ya, karena dilaksanakan di tengah pandemi. Jadi kami pun mempedomani regulasi dan aturan berkaitan dengan penyelenggaraan kampanye ya. Memang secara kasat terlihat pelaksanaan kampanye tidak semeriah pada pemilihan-pemilihan atau bahkan pemilu yang sebelumnya atau yang baru saja kita lewati. Untuk masa kampanye dan untuk pelaksanaan kampanye itu sendiri sesuai dengan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang kampanye, memang di masa pandemi ini dilarang untuk mengadakan kegiatan di luar ruangan ya, seperti rapat umum. Itu dilarang secara konvensional dengan menghadirkan orang. Jadi memang para paslon ini sekarang diarahkan untuk berkampanye secara daring atau secara virtual. Nah, khusus untuk kegiatan yang masih bisa dilaksanakan dalam masa pandemi ini untuk berkampanye secara konvensional, itu ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dengan ketentuan dilaksanakan di dalam gedung, penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, kemudian membatasi jumlah orang itu maksimal 50 orang dengan tempat duduk yang berjarak 1,5 meter ya. Dan ini menjadi ketentuan yang wajib ditaati, karena dalam proses pelaksanaan kampanye nanti ada pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan juga ada penegakan terhadap protokol kesehatan juga oleh kepolisian. Nah, dalam hal ini tentu masyarakat juga bertanya-tanya terkait dengan peraga ya, alat peraga kampanye. Kita juga bisa sampaikan bahwasanya ada komitmen ya terkait dengan penyelenggaraan Pilwali 2020 di Kota Denpasar ini, bahwa ada komitmen untuk mewujudkan Pilwali yang damai, Pilwali yang patuh protokol kesehatan, dan Pilwali yang ramah lingkungan. Untuk APK Baliho itu sangat terbatas karena memang menjadi bagian dari kesepakatan. Jadi fasilitasi KPU hanya 5 baliho untuk seluruh Kota Denpasar untuk masing-masing pasangan calon. Jadi di lapangan akan ada hanya 10 baliho, jadi masing-masing 2 untuk pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU. Kemudian ada umbul-umbul tambahan, itu 1 set dipasang di depan KPU Kota Denpasar. Nah, kemudian sebagai tambahan daripada alat peraga kampanye, baliho, spanduk, dan umbul-umbul yang menjadi jatah pasangan calon itu disepakati tidak diadakan. Jadi 0 yang disepakati untuk diadakan oleh pasangan calon. Dalam arti bahwa ini untuk mewujudkan Pilwali yang ramah lingkungan, patuh protokol kesehatan, dan damai. Nah, kemudian KPU mendorong melalui PKPU 13 bahwasanya kampanye lebih banyak dilakukan melalui media daring atau media online. Dalam hal ini media sosial. Secara tahapan media sosial atau berkampanye di media sosial sudah bisa dilaksanakan per hari pertama masa kampanye di tanggal 26 ya September yang lalu sampai dengan nanti di tanggal 5 Desember 2020. Jadi mendekati hari H itu memasuki masa tenang, merupakan ruang yang potensial dan bisa dimaksimalkan untuk melaksanakan proses kampanye di media sosial. Dan ada lagi nanti model kampanye dengan cara beriklan di media elektronik ya atau media daring. Itu memasuki tanggal 22 November 2020 sampai dengan masa tenang nanti dilakukan dengan memasang iklan. Jadi 14 hari itu merupakan ruang untuk mengoptimalisasi iklan. Nah, terkait dengan hal ini tentu adalah model kampanye yang nirsampah ya dalam hal ini, dan rekam jejaknya bisa kita lihat.
Nah ini pasangan calon nanti bisa optimal di situ. Nah kemudian KPU juga memfasilitasi selain baliho dan umbul-umbul, ada pemasangan billboard. Jadi billboard yang kami pasang itu jumlah 3 buah dan 2 videotron di seluruh Kota Denpasar, itu mengakomodasi kedua pasangan calon. Jadi billboard yang dipasang KPU, yang difasilitasi KPU itu termuat kedua pasangan calon. Jadi untuk mengimplementasikan bagaimana Pilwali ini bisa damai, kan begitu ya? Jadi ada billboardnya ya? Ada billboardnya. Dan tapi di billboard itu kalau billboard itu yang besar, itu ada 2 calon di sana dipasang. Ada 2. Itu difasilitasi oleh KPU ya? Itu merupakan fasilitasi KPU. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya dari pasangan calon ingin memasang baliho sendiri atau memasang billboard sendiri, boleh tidak itu? Untuk APK, baliho, spanduk dan umbul-umbul itu sudah disepakati. Mereka tidak akan memasang ya. Jadi hanya tim KPU saja kampanye yang bersepakat untuk tidak akan memasang. Nah, untuk yang difasilitasi oleh KPU, mereka boleh mengadakan atau boleh memasang sendiri sebanyak 200% dari jumlah yang dipasang oleh KPU. Nah, dalam hal ini tentu mempedomani bahwasanya pemasangan billboard itu kan di tempat atau menjadi milik swasta atau perorangan. Nah, ini ada biaya yang timbul di situ. Dan itu dibiayai oleh masing-masing calon. Masing-masing untuk mereka bisa membuat. Jadi boleh ya Pak? Dibolehkan. Oke. Videotron juga dibolehkan. Dibolehkan ya. Iya. Mereka menggunakan videotron tapi dengan biaya sendiri di luar fasilitas KPU gitu ya. Betul. Oke. Baik, itu yang difasilitasi oleh KPU. Ada lagi kampanye-kampanye lain yang difasilitasi oleh KPU dalam proses lebih menginformasikan, mensosialisasikan visi misi dari masing-masing calon, Pak Ketua? Tentu ada dalam proses ini. Nanti kita ada debat terbuka atau debat publik. Nah, ini merupakan bagian daripada kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi pada proses debat terbuka nanti yang disepakati dilaksanakan 2 kali ya. Nanti di tanggal 10 Oktober dan tanggal 28 November itu merupakan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi debat terbuka itu tentu sesuai dengan namanya akan tereksplorasi nanti terkait dengan visi, misi dan program-program yang ditawarkan oleh para pasangan calon. Jadi masyarakat bisa menyerap di sana untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka nanti menggunakan hak pilih di 9 Desember 2020. Jadi ada 2 kali debat terbuka, pertama tanggal 10 Oktober, yang kedua nanti bulan November ya? November, di tanggal 28 kita 28 rencanakan. November, jadi mendekati hari pemilihan waktu itu. Iya. Dan itu akan disiarkan oleh disiarkan live di TV. Di TV. Iya. Dan juga di media sosial mungkin akan ada live juga untuk debat terbuka. Untuk debat tanggal 10 nanti kami sudah berancang-ancang untuk menyiarkan di media sosial yang kita miliki di kanal YouTube yang ada ya. Baik Pak Ketua, biasanya kalau yang namanya debat terbuka nih ya, dalam bayangan kita tidak ada pandemi kan selalu rame. Nah, mungkin ada detail-detail yang akan menjadi catatan khusus dalam debat terbuka di masa pandemi ini akan seperti apa gitu. Tentu saja untuk pelaksanaan debat terbuka atau debat publik yang menjadi fasilitasi KPU ini di masa pandemi ada hal yang sangat spesial ya. Jadi yang boleh hadir sangat terbatas. Pasangan calon bersama dengan 4 tim kampanyenya masing-masing ya. Kemudian KPU dan Bawaslu. Itu saja yang boleh hadir. Bahkan tim perumus materi atau panelis tidak hadir di tempat ya, di tempat acara. Apalagi pendukung. Nah, tentu saja kami ingin dengan proses siaran langsung ini di televisi dan juga di media sosial KPU, tentu saja masyarakat tetap bisa menyimak dari situ. Jadi tanpa mengurangi esensi ya. Jadi tidak akan ada yel-yel rame-rame gitu ya di dalam debat terbuka. Yel-yelnya dalam hati saja. Iya. Di rumah masing-masing gitu ya Pak Ketua ya. Di rumah masing-masing. Dan ini sudah disampaikan ya ke masing-masing pasangan calon supaya nanti misalnya di debat terbuka malah mereka membawa masa nggak sudah, kami sudah berkoordinasi senantiasa dan terkait dengan ini kami selalu menekankan, termasuk juga ketika mereka melakukan proses kampanye jangan sampai menimbulkan kerumunan. Ya, tentunya juga dalam hal ini sebelum mereka melakukan kegiatan kampanye ada kewajiban untuk menyampaikan, untuk melaporkan kepada pihak keamanan dalam hal ini Polresta ya. Sehingga nanti ketika mereka sudah menyampaikan pemberitahuan, mereka mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan. Dan ini juga menjadi pedoman bagi KPU dan Bawaslu tentunya ketika mereka melakukan proses kampanye. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya tidak kita inginkan di masa pandemi. Jangan sampai nanti pilkada ini menimbulkan klaster. Jadi KPU berancang-ancang dalam semua tahapan itu penerapan protokol kesehatan itu menjadi yang utama dalam hal untuk keselamatan dan kesehatan. Namun KPU tidak bisa sendiri Pak Man. Jadi KPU harus berbarengan dengan pasangan calon, berbarengan dengan tim kampanye, berbarengan dengan masyarakat dalam hal ini. Ya, seperti kita ketahui, KPU sudah menyusun aturan terkait dengan pelaksanaan kampanye dengan penerapan protokol kesehatan. Termasuk juga nanti di TPS.
Jadi penerapan protokol kesehatan itu dimaksimalkan ya. Penyelenggara juga dipastikan dia sudah bebas dari COVID dengan melakukan tes ya, apakah rapid test nanti, apakah swab. Jadi kemudian alat-alat yang kita gunakan juga disterilisasi, kemudian dilengkapi dengan sarung tangan bagi penyelenggara dan pemilih juga diberikan sarung tangan. Ada pembagian waktu. Jumlah pemilih di TPS ini sudah disesuaikan. Nah, ini tentu saja dalam rangka untuk menerapkan protokol kesehatan untuk bagaimana pilkada ini tidak menimbulkan klaster. Jadi sudah diantisipasi oleh Sudah diantisipasi. Pemilih yang akan masuk TPS diukur dulu suhu tubuh. Ada proses cuci tangan. Kalau yang suhunya di atas 37,3, kita layani di bilik khusus. Nanti KPPS akan melayani yang bersangkutan. Jadi tidak akan berbaur dengan pemilih yang lain yang suhu tubuhnya di bawah 37,3. Ini kita pakai parameter terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi nanti di tiap TPS akan ada termogan, ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian proses himbauan secara berkala di TPS, disinfeksi, penyemprotan secara berkala di TPS, sarung tangan sekali pakai, ya. Dan tentu saja kami menghimbau masyarakat yang datang ke TPS juga menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Harus ya? Harus itu. Nah itu. Wajib memakai masker ya di pemilihan. Jadi memang sudah diantisipasi. Oke, kita sudah melangkah sampai persoalan bagaimana protokol kesehatan di TPS ya, Pak. Sudah diantisipasi. Nah, selama ini mungkin sudah ada semacam informasi ya. Ini agak sensitif pertanyaan, misalnya tentang bagaimana tanggapan dari masyarakat, apakah mereka akan datang ke TPS tidak? Atau justru ada kesulitan misalnya mencari KPPS, selama ini gimana Pak Yan? Ada informasinya? Baik, jadi memang kami juga masuk pada tahapan untuk proses pembentukan KPPS ya. Kalau kita lihat jumlah TPS di Denpasar ya, sebelum kita tetapkan DPT ya, itu 1.202 ya. Kemudian kalau kita hitung berapa kebutuhan per TPS itu, jadi kita membutuhkan setidaknya 10.818 petugas nantinya, termasuk KPPS dan petugas ketertiban. Nah, ini tentu saja kami antisipasi dengan jauh-jauh hari melakukan proses pendekatan dengan aparat lingkungan setempat, aparat desa kelurahan, bersama penyelenggara kami di tingkatan desa dan kelurahan sampai dengan tingkatan kecamatan. Nah, tentu saja ada memang beberapa hal yang menjadi kesulitan kami di lapangan. Jadi kecenderungannya adalah bahwa ada proses untuk pemeriksaan di Sipol, kemudian ada proses nanti memastikan kelengkapan administrasi, ada batasan umur yang perlu kita pedomani ya. Semua hal ini bertujuan baik ya, memastikan penyelenggara itu berintegritas, memastikan penyelenggara nanti dalam proses rapid test atau swab nanti memastikan penyelenggara itu bebas COVID terlebih dahulu. Tapi maksudnya mungkin apa tidak ada kesulitan untuk mencari tenaga KPPS karena semua ketakutan untuk jadi, karena takut enggak ada masalah seperti itu Pak? Sejauh ini kami sudah berproses ya, sejauh ini belum ada masalah. Belum ada masalah ya? Artinya ada orang yang bersedia untuk jadi saya kira juga masyarakat antusias untuk itu ya, di samping mereka punya kesadaran untuk membantu menyukseskan pemilihan ini, tentu saja di sini ada benefit ya. Ya setidaknya dalam 1 bulan itu ada pemasukan lah Pak Man. Ada honornya gitu. Betul, karena memang salah satu tujuan pilkada ini adalah dalam memberi insentif kepada masyarakat. Menggerakkan ekonomi ya. Emang masyarakat bekerja mendapatkan insentif seperti itu. Baik, sebagai closing statement Pak Yan, silakan mungkin sebagai Ketua KPU saya berikan kesempatan apa himbauan atau apa kepada masyarakat terkait Pilwali ini untuk mensukseskan lah. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kami ingin kita bersama-sama menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020 ini dengan cara apa? Satu, memastikan diri terdaftar terlebih dahulu dan daftar pemilih untuk bisa menggunakan APD. Kedua, kemudian dalam proses kampanye masyarakat dapat memberikan penilaian kemudian menetapkan pilihannya. Ketiga, memastikan diri datang ke TPS. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu ya. Karena apa? Karena KPU menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Ada beberapa hal penting di sana yang sudah menjadi atensi. Tetap pada tujuan bahwa pilkada ini bisa disukseskan karena menjadi bagian penting juga dalam upaya mengatasi pandemi ini ya. Kemudian juga masyarakat dapat selamat sehat pilkada kita sukses. Jadi mari kita bersama-sama menggunakan APD. KPU tidak bisa sendiri ya dalam hal penegakan protokol kesehatan. KPU bersama pemilih, KPU bersama stakeholder peserta pemilu, dan kalau kita bersama-sama kami yakin kita akan bisa tetap selamat, pilkada kita sukses. Demikian. Terima kasih Pak Ketua KPU Pak Wayan Arsajaya sudah memberikan kita informasi-informasi dan bagaimana kampanye, kemudian bagaimana proses apa saja kegiatan-kegiatan kampanye. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi, dan yang terpenting 9 Desember nanti ada pemilihan
mudah-mudahan kita selamat bersama gitu yang dan sudah ada jaminan upaya bagaimana menjaga protokol kesehatan. Tapi tidak bisa dilaksanakan sini oleh KPU, masyarakat juga. Mudah-mudahan kita selamat semua. Siapa tahu juga 9 Desember pandeminya sudah berlalu. Itu harapan kita semua. Harapan kita semua. Lebih gampang lagi kita melaksanakan. Oke, demikian tadi Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Om Santi.